Video lari lu suka sepi? Ini dia contekan shortlist video vertikal pas lari. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Yang pertama, lu harus bikin opening scene. Lu bisa menggunakan shot list seperti kayak wide shot atau yang kita sebut juga established shot itu untuk memberitahu nih setting atau area itu ada di mana. Apakah ada di tengah jalan atau enggak di tengah kayak perhutanan atau apa. Jadi kayak ceritain tuh jelas ini settingnya di mana. Dan selanjutnya di opening scene-nya ini biar jelas kegiatannya itu apa, lu ambil shot list kayak close up gini. Entah itu misalnya kayak sesimpel lu lagi kayak ikat tali sepatu. Yang kedua, bisa lu mulai dengan preparation. Preparationnya itu bisa menggunakan shot list kayak medium shot pada saat lu lagi kayak pemanasan, kayak jumping jack, ataupun gerakan-gerakan yang sifatnya warming up. Dan berikan sedikit close up untuk memberikan kayak sedikit intensitas dan fokus dari subjek utamanya ya, dimana mungkin lu atau temen lu dalam. Selanjutnya, ajak audience untuk menjadi satu dengan si tokoh utama lewat POV shot. Dengan misalnya lu menggambarkan, oh ini larinya udah mau dimulai nih, lihat nih perspektif dari si pelari gitu. Yang part ketiga adalah mulainya lari tersebut atau start of the run. Bisa mulai dengan low angle shot di mana kayak sepatunya itu mulai bergulir ke depan. Dan agar ceritanya bergulir dan berasa lari banget, lu bisa menggunakan yang namanya tracking shot. Itu bisa minta temen lu sih mungkin, yaitu dengan di shoot dari belakang ataupun juga dari samping sehingga ceritanya bergulir. Dan untuk memberitahu audiens lu kalau misalnya lu ada dalam sebuah perjalanan yang namanya lari ini, lu bisa ambil kayak high angle. Kalau misalnya lu punya drone itu better, tapi kalau misalnya nggak bisa, lu juga bisa menggunakan kayak semacam tongsis atau tripod yang panjang. Intinya untuk memberitahu kayak ini sebenarnya area atau enggak kayak setting dari tempat ini tuh yang akan dilalui itu akan seperti apa sih nantinya gitu. Dan selanjutnya adalah pada saat lari atau during the run. Nah, lu bisa menggunakan wide shot untuk mengabadikan di mana subjek lu itu melewati berbagai macam background. Kalau misalnya ya lagi di tengah kayak pepohonan, ya make sure itu ada kayak beberapa pepohonan yang dilewati. Tapi kalau misalnya lu syutingnya itu lagi ada di kota, bisa juga setelah kayak beberapa gedung itu lu bisa ambil. Dan juga kalau misalnya lu ngambil si subjek itu lagi kayak lari race, nah itu make sure kayak dia lagi lari dan melewati beberapa penonton misalnya. Dan di bagian ini jangan lupa juga untuk selipkan close up di mana tuh kayak fokus ke bagian wajah yang setidaknya tuh ekspresinya menunjukkan tuh effort banget gitu lari. Dan lu juga bisa tambahkan tracking shot lagi. Kali ini mungkin dari sudut yang berbeda, mungkin dari bagian depan. Intinya biar cerita ini terus bergulir. Selanjutnya adalah highlight pada saat lu berlari. Tentunya kalau tadi cuman kayak ya wide shot terus kayak close up mungkin terasa kayak boring ya. Tambahkan highlight nih. Misalnya seperti slow motion shot untuk memberitahu kayak intensitas dari si pelari gitu ya. Jadi pada saat dia menginjak tanah misalnya, itu lu bisa bikin slow motion. Atau juga lu bisa tambahkan juga over the shoulder shot, dimana untuk memberitahu nih kayak misalnya journey dari si pelari ini atau journey dari lu sebagai pelari itu kayak masih jauh. Dan tambahkan beberapa b-roll yang cuma sekian detik untuk memberikan kayak gambaran yang lebih berwarna kepada audiens lu. Misalnya kalau pelarinya berkeringat, kayak ambil kayak yang close up keringatnya, atau enggak kayak lagi kayak pas lagi lari ada kayak gerakan-gerakan tangan yang kayak detail-detail untuk memberikan kayak benar-benar warna dari cerita lu. Dan selanjutnya jangan lupa juga setelah udah bercerita secara detail dari awal sampai tengah, kita tutup dengan sesuatu yang menandakan sebagai finish line atau ending dari ceritanya. Lu bisa merealisasikan itu dengan shotlist seperti kayak close up yang memberitahu audiens kayak ekspresi dari si pelari yang puas dengan effort yang sudah dilakukan misalnya. Tapi pastikan juga nih di bagian ini juga ada proses transisi dari yang tadinya larinya cukup cepat dan ke larinya yang mulai melambat. Jadi kayak ceritanya tuh nggak terasa lompat tapi ada prosesnya tuh dari memulai,
mulai cepat berlari, intens, dan akhirnya kulminasi di mana kayak ceritanya berakhir si pelari berhasil menemukan titik finishnya dan dia mulai berhenti. Dan yang terakhir, kalau lu inget pas awal kan kita memberikan wide shot untuk memberitahu kalau misalnya si tokoh utama memasuki latar atau enggak lanskap ya. Nah sekarang pas di bagian akhir dengan shot list yang kurang lebih sama, wide shot juga, kita ceritakan kalau misalnya akhir dari cerita si tokoh utama ini dan dia meninggalkan landscape dari cerita kita ini. Thank you udah nonton, dan kalau misalnya masih ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Dan kalau misalnya mau cek video tips kita yang lainnya, yaitu kayak semacam konten di tempat umum ataupun kayak video-video lainnya, langsung klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Thank you and until next time.